Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Ya, baik. Selamat malam rekan-rekan dan teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam diskusi kita kali ini mengenai korelasi public speaking dan presentasi dalam kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Marsha Kaizura dan saya akan menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Mari kita sambut moderator kita yaitu Kak Zaki. Oke, Pada Kak selamat malam. Terima kasih Kak Marsha Kaizura. Selamat datang semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Fahlevi dan saya akan memandu diskusi pada malam hari ini. Public speaking dan presentasi adalah keterampilan penting dalam kepemimpinan. Untuk itu, kita akan mendengarkan narasumber kita, Cahyaning Respati Putri, yang akrab disapa dengan nama Caca, yang merupakan seorang ahli dalam bidang ini. Silakan Mbak Caca. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam Mas Zaki. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya dapat berbicara dalam diskusi hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Caca. Salam kenal untuk rekan-rekan dan teman-teman semua. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir berdiskusi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mapan semuanya ya, walaupun di tanggal tua. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai public speaking dan presentasi bukan hanya tentang berbicara di depan umum. Ini juga tentang bagaimana seorang pemimpin menyampaikan visi dan misi mereka kepada tim. Keterampilan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat hubungan, dan memotivasi orang lain. Sesuai dengan namanya, komunikasi leadership adalah jenis kepemimpinan yang mengandalkan kemampuan yang terjadi apabila pesan yang diterima komunikasi sama dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Mari kita lihat bagaimana keterampilan ini berperan dalam kepemimpinan yang efektif. Mengapa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi melalui dua arah? Adanya komunikasi dua arah dalam lingkungan kerja membuat berbagai hal dapat tersampaikan secara lebih efektif. Lalu sebagai pemimpin yang baik, kita juga perlu memberikan timbal balik untuk berbagai saran dan kritik yang masuk. Pemimpin harus mampu berpikir jernih, mengungkapkan gagasan dan berbagai informasi dengan banyak audiens. Mereka juga harus mampu menangani arus informasi yang cepat dalam organisasi dan di antara rekan kerja, pelanggan, mitra, vendor, dan juga lain-lainnya. Gitu teman-teman. Baik, dari pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Caca, ada yang ingin ditanyakan? Mbak Ova? Oke, aku mau nanya sama narasumber. Perkenalkan, saya dengan Ulfa ya. Ini terkait tentang public speaking seorang leadership ini, apa strategi yang diterapkan untuk pemimpin ya untuk bisa meningkatkan keterampilan dalam public speaking? Oke, good question. Jadi beberapa strategi yang termasuk berlatih secara teratur, memahami audiens, menggunakan visual yang mendukung pesan, dan menerima umpan balik. Selain itu, pengalaman langsung, misalnya seperti bergabung dengan komunitas berbicara, itu juga sangat membantu sih. Gitu. Terima kasih buat jawabannya Kak Caca. Baik, silahkan dari Muhammad Erza, ada yang ingin disampaikan? Halo, selamat malam kepada narasumber. Selamat Salam malam. juga kepada para hadirin sekalian. Perkenalkan nama saya Erza. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Menurut saya public speaking yang efektif itu dapat membuat pesan lebih mudah dipahami dan diterima tentunya. Saya pernah melihat pemimpin yang hebat menggunakan cerita pribadi untuk menginspirasi timnya, memotivasi timnya. Tentu dengan good komunikasi itu mereka dapat menerima dengan berat.
Lalu bagaimana pendapat narasumber Mbak Caca sendiri tentang penggunaan storytelling dalam presentasi? Oke, excellent point. Terima kasih atas pertanyaannya juga ya. Lalu storytelling adalah alat yang sangat kuat untuk public speaking. Cerita dapat menciptakan koneksi emosional dan juga membuat pesan lebih berkesan. Seseorang pemimpin mampu bercerita dengan baik dapat mempengaruhi pengikutnya secara mendalam. Gitu, Kerza. Wah, bagus banget ya diskusi kali ini mengenai leadership atau kepemimpinan. Untuk teman-teman, ya audiens ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, dari Kerja sepertinya ada yang mau ditanyakan? Tentu saya di sini ingin mengetahui pendapatnya narasumber, Mbak Caca sendiri. Apa sih peranan komunikasi dalam kepemimpinan? Seorang pemimpin itu apakah harus bagus komunikasinya? Apakah harus biasa-biasa aja? Otomatis sekarang dengan zaman yang maju ini, menurut narasumber itu peran komunikasi bagi seorang leader itu gimana? Oke, pertanyaannya juga bagus ya Kak Erja. Oke, sekarang aku coba jawab. Jadi komunikasi dapat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Itu setiap pemimpin pasti memiliki bawahan yang di mana bawahan tersebut akan mengeluarkan gagasan atau ide yang akan dipaparkan. Betul dong? Jadi sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan berdasarkan gagasan atau ide tersebut. Nah, ini penting banget ketika sikap dan nilai dapat secara langsung mempengaruhi komunikasi secara positif maupun negatif. Jadi sikap kalian sebagai leader itu disarankan harus positif ya, ada rasa empati dan seseorang akan berusaha untuk sepenuhnya memahami apa yang dikatakan orang lain dan memberikan tanggapan sebaik mungkin. Terutama untuk seorang pemimpin ya atau leadership gitu. Siapa tahu nih Kerja suatu saat akan jadi leader nih di perusahaannya gitu. Wah, ini bagus Amin. banget ya buat Wah, ini bagus banget ya buat kita pahami. Semoga kita semua menjadi leader yang baik. Pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya lagi? Aku Kak Marsha. Oke, baik, Cak, silakan. Oke, satu lagi pertanyaan nih buat Kak Caca. Saya ingin tanya, nih satu hal mengenai mengapa pemimpin perlu berkomunikasi secara efektif tuh kenapa sih? Oke. Kenapa pemimpin perlu berkomunikasi secara efektif? Aku jawab ya, makasih banget loh pertanyaannya. Jadi, komunikasi yang baik dari pimpinan akan menghasilkan dan membangun pemahaman. Pesan yang disampaikan secara cermat dan tepat dapat diterima dan dipahami oleh pengikutnya, sehingga tepat dan akan memudahkan pencapaian sasaran dan tujuan secara bersama-sama. Sementara kepemimpinan yang berorientasi pada manusia terutama akan ditentukan oleh gaya komunikasi yang mendukung. Kepemimpinan yang karismatik akan ditentukan oleh semua gaya komunikasi yang memiliki konotasi positif, yaitu ekspresif, ketepatan, kepastian, dukungan, dan argumentatif. Begitu ya dari Kak Ulfah jawabannya. Thank you Kak Caca buat Sama-sama. informasinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Caca dan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi. Diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan public speaking dalam kepemimpinan. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain jika ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Caca atas wawasan yang berharga pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah berkontribusi. Sampai jumpa di forum berikutnya. Terima kasih.